He's a producer tag. Halo Dimas Diajeng dan netralis dimanapun rekan-rekan berada. Ya, kita akan ngobrol terkait dengan banyak hal hanya di sini nih. Pasti sudah menunggu lama kehadiran saya dan juga narasumber kita. Masih muda narasumber kita, pengalamannya banyak. Ada di bidang politik, ada organisasi kemudaan, apalagi ya sekarang masuk ke ranah bisnis loh. Begitu ya. Berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, informasi dan berita hanya di podcast Cedik Geni Open Your Mind. Nah, seperti biasa selalu saya ditemani oleh rekan saya yang ada di sana, Pito Suwarsono. Namun sebelumnya mari kita berkenalan dulu. Wes kenal. Oh, ya. Saya sing kenal sih. Ya Lalang Buana soalnya. Tuban Jakarta ya. Dulu kan satu rumah dengan Anda juga. Oh iya. Senior saya. Rumah kelompok. Ono senior banget. Ono senior balik Kanda. Tapi kok sekarang dua-duanya sudah di luar rumah. Di luar rumah. Emang panas atau gimana? Iya. Di sini dulu yang ditanyakan ya Pak. Iya. Panas atau gimana rumahnya ini? Narasumber kita adalah Kang Mas Cancoko. Terima kasih. Sehat selalu Kang Mas. Alhamdulillah. Siap kita bincang ngobrol ya. Siap. Tuban siap di ulek-ulek. Enggak, ini kan sudah lama kita tidak tahu rumahnya. Sekarang rumahnya itu di mana gitu loh? Oh, masih tetap di Palang ya. Di Letan-Letan. Masih jadi betah jadi orang desa. Rumah ini maksudnya rumah ideologis. Rumah ideologisnya. Iya. Yang jelas kalau terkait dengan rumah dimanapun kita berada, yaitu rumah kita gitu. Kalau warung juga rumah kita. Wah, warung kopi juga kadang rumah kita. Karena memang dulu pernah satu rumah dengan Mas Denny di politik, tepatnya di politik praktis ya. Kita pernah sama-sama berkader dan berjuang di sana. Merah hijau jadi biru. Kuning merah hitam. Tapi ada yang belum masuk secara dalam sudah keluar dulu. Nah, itu yang justru malah tanyakan. Dulu sempat membau dengan saya, kemudian beliau membangun balik kanan dulu, kemudian saya susul beberapa tahun kemudian. Pasca saya juga selesai di sana. Saya pikir sama-sama mencari dunia yang nyaman. Iya, ternyata tantangan baru. Ternyata semakin dalam semakin peteng. Berarti dulu pas keluar itu bawa kunci ndak? Wah, enggak. Makanya sekarang yang masuk banyak. Kalau bawa kunci bawa keluar, udah nggak ada yang masuk. Iya, demikianlah itu. Kang Mas, siap berbincang ya? Alhamdulillah siap. Tapi sebelumnya Kang Mas, ini ada satu sesi yang harus jenengan lewati ini. Namanya sesi pantik api. Iya. Beliaunya yang akan. Sudah tahu kan pantik api seperti apa? Belum. Nah, ini. Aku seneng aslinya. Seneng. Intinya narasumber harus memilih salah satu kata dari dua kata yang saya ucapkan. Oh siap. Secara cepat. Tidak boleh mikir. Tidak boleh mikir. Refleks. Iya. Kalau politik itu kan mikir. Ini kalau politik tidak boleh mikir. Iya. Ada 10 pertanyaan. Siap. Yang pertama. Ide atau gagasan? Gagasan. Kesan atau pesan? Pesan. Taktik atau strategi? Strategi. Ruang atau waktu? Ruang. Kisah atau cerita? Kisah. Tumbuh atau kembang? Apa Mas? Tumbuh atau kembang? Tumbuh. Hasil atau tujuan? Hasil. Kondisi atau situasi? Situasi. Asumsi atau prediksi? Prediksi. Yang terakhir, serangan atau pertahanan? Serangan. Tapi ternyata jawabannya siksa. Iya, siksa. Cuma ini tadi. Ternyata ada kesan romantisnya nih. Yang di mana? Ini. Kang Mas Cancoko itu ternyata romantis. Dan tadi saya yang di mananya? Nah, ya itu ada pokoknya. Diselipkan di situ ada. Oh, romantis ternyata. Kalau itu jangan terlalu panjang. Berbahaya.
ini romantis yang bagaimana dulu ya. Kan ada istilah rokok makan gratis. Nah itu romantis. Masuk kalau itu masuk. Iya mana dulu ini. Orang rokok. Kang Mas, sekarang lebih sibuk kemana ini? Katanya membidangi bidang prestasi pemuda dan lain sebagainya. Piye? Kalau kesibukan sehari-hari, pure sekarang jadi entrepreneur lah, belajar jadi pengusaha, belajar berwira swasta. Barangkali ini fase dalam kehidupan kita, mungkin suatu saat ada fase yang akan berubah. Ya, sampean aja belajar terus awake dhewe kaya opo. Sampai kalau gitu. Ini terus opo. Saya dulu kuliah senang berorganisasi, senang berpolitik, mau baik itu politik di kampus maupun sampai kemudian kita bersama-sama dulu di politik secara praktis di dunia nyata bahasa saya. Kemudian pilihan gitu. Iya, saya meyakini bahwa hidup kita ini selalu berproses dan tidak titik. Ada kalanya dalam berproses perjalanan hidup ini kemudian kita berubah pilihan atau ingin mencoba di sesuatu yang baru di dunia yang baru. Dan saya mengalami itu. Saya mengalami itu sebenarnya bukan persoalan apa-apa, tidak ada konflik, tidak ada friksi ataupun tidak ada apapun di dalam saya waktu itu berpolitik. Kemudian saya keluar atau selesai untuk sementara ya, untuk sementara. Ini Dimas Diajeng ya, yang ada di depan maupun seluruh Indonesia. Sementara loh ini ya. Sementara. Artinya jangan sampai kemudian nanti saya dibully oleh masyarakat depan. Begitu saya menyampaikan sekarang saya selesai atau sudah mengakhiri petualangan di dunia politik, kemudian suatu saat comeback. Ini saya khawatir kemudian nanti ini, karena passion saya, separuh jiwa saya sebenarnya dulu ada di politik, Pak. Dan artinya lebih nyaman di dalam rumah politik atau di luar kira-kira? Ya seperti sekarang ini. Kalau dari sisi ekonomi, ini kan harus kita dari beberapa sudut pandang. Karena dari ada bisnisnya ya. Bagi saya berpolitik itu bagian dari aktualisasi diri, kemudian hobi, passion, gitu kan. Nah, kalau dari sisi ekonomi saya jauh lebih nyaman di dunia bisnis, di dunia yang sekarang saya geluti, gitu ya. Karena di situ kita diajarkan untuk kemudian bisa bagaimana caranya bisa menghasilkan keuntungan dari berbagai macam ide, gagasan ataupun skema-skema bisnis yang akan kita lakukan. Nah, itu tinggalan ideologi politik. Politik ekonomi kan. Politik masuk. Jadi dulu saya sempat memiliki cita-cita saat kuliah ya Mas, saat kuliah saya ingin menjadi seorang pengusaha dan politisi yang sukses. Ternyata itu saya masuk ke dunia politik dulu. Saya masuk ke dunia politik, bla 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 bla, sampai kemudian pernah menjadi anggota DPR, ya. Sudah pernah saya alami dan secara ekonomi tidak bisa signifikan. Karena di sana memang kita tidak secara langsung ya, tidak secara langsung kemudian bisa meningkatkan cara perekonomian kita. Sekarang gini, masyarakat aja politik aja susah, apalagi masyarakat gitu loh. Iya, ayo. Jadi begini ya. Secara politik, orang-orang tokoh-tokoh politik barangkali, tokoh-tokoh politik sangat kesulitan barangkali untuk meningkatkan taraf ekonomi, apalagi masyarakat. Artinya politik itu kan nggak bisa cari uang kan? Tidak bisa menjamin. Karena politik ini cara. Ya. Politik ini cara bagaimana kita akan mencapai tujuan. Makanya tujuan. Nah, kalau kemudian kita berpolitik tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, nah ini yang berbahaya. Ini yang menurut saya berbahaya. Tapi kalau berpolitik itu kemudian bagaimana caranya kita bisa mengabdikan diri kita kepada masyarakat, sedikit banyak membantu kepentingan masyarakat, meskipun kecil ya. Karena kita ada di legislatif itu ngomong kosong kalau ngomong di legislatif bisa berbuat banyak. Saya pernah di sana. Jadi saya kemudian membalik. Saya akan mandiri dulu dari sisi ekonomi, kemudian baru berpolitik lagi.
Nah, kalau dulu saya berpolitik dulu untuk itu barangkali bisa mandiri secara ekonomi. Ternyata pada prakteknya saya tidak bisa melakukan itu. Ya barangkali karena masing-masing orang memiliki idealisme yang masing-masing ya, memiliki batasan cara yang berbeda. Jadi saya sedikit banyak mengamati, tidak meriset ya, karena kan saya bukan peneliti. Politisi-politisi yang kemudian bisa sukses, bisa mencapai titik yang diinginkan, bisa menjadi bintang bahasa saya, selalu beliau itu secara ekonomi sudah mandiri, sudah tuntas lah, kira-kira seperti itu. Itu yang sukses dalam berpolitik ya? Iya, yang menurut saya sukses. Menurut saya sukses karena tidak banyak, tidak sedikit juga yang dari aktivis mahasiswa kemudian menjadi tokoh politik, ya, tidak melalui fase mandiri ataupun tuntas dulu dari sisi ekonominya misalkan. Yang saya maksud tuntas itu seperti ini. Kita memiliki berbagai macam usaha bisnis yang sudah jalan tanpa kita ada di situ. Artinya pada saat kita ada di dunia politik kembali, kemudian dipercaya oleh masyarakat menjadi seorang pejabat, menjadi wakil rakyat dan bahkan katakanlah itu sudah tidak lagi pusing. Pada saat kita beraktivitas di sana, dapur saya di rumah ngepul apa tidak? Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran. Jihadnya bener-bener lah ya. Iya, saya tidak berani pakai istilah jihad ya. Karena nanti kita akan sensitif ya, banyak nanti yang akan pindah jalur gitu kan. Cuman saya meyakini bahwa orang yang mandiri secara ekonomi, tuntas dapurnya itu kalau berpolitik akan mohon maaf, minimal idealismenya bisa dijaga. Ya, godaannya banyak di sana. Kalau kemudian kita masih untuk urusan yang sifatnya rumah tangga belum tuntas, bayangkan bagaimana kemudian kita bisa mau menahan atau mempertahankan idealisme itu. Nah ini Kang, ini kalau rumah tangga belum tuntas seperti apa nih? Ekonominya tadi. Perekonomiannya, ya. Saya itu. Tadi kan kita dari sisi itu ya, membahasnya dari sisi ekonomi. Artinya modalnya sudah jelas ya. Modalnya sudah jelas. Bayangkan modalnya itu berapa ya? Bayangkan ya. Saya estimasi skor petakon sih. Tadi itu kan jenengan bilang terkait dengan idealisme ya. Padahal dunia itu praktis kan kalau di politik itu. Lah apa nggak bisa balik lagi itu? Istilahnya tambah praktis banget itu. Idealisme biasanya kan tergerus itu. Iya, idealisme orang itu diuji. Menurut saya Mas ya, idealisme orang itu akan diuji manakala kita memiliki jabatan. Ya, kalau kita belum ada di posisi yang memiliki power, memiliki kekuasaan, sangat mungkin bahwa kita bisa mempertahankan idealisme itu dengan baik. Secara lisan kita mampu mengucapkan, praktek sehari-hari kita bisa menjalankan, karena godaannya belum besar. Nah, begitu kita sudah ada di posisi yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, yang mampu kemudian mengatur atau memutuskan, memberikan kebijakan, melaksanakan apa saja, belum tentu idealisme yang sudah kita bicarakan, yang sering kita ucapkan, itu bisa kita terapkan, bisa kita jaga dengan baik. Nah, selama ini kemudian tidak selalu ya, selama ini yang sering kita jumpai, yang sering kita amati bersama itu, rata-rata faktor itu. Bahwa di dunia politik itu ya kita sering lihat di TV, sering lihat di mana bahwa teman-teman itu kena persoalan. Ya karena godaan ekonomi, godaan ekonomi, korupsi. Salah satunya itu. Kemudian saya menyimpulkan bahwa kita karena usia saya juga masih relatif muda, Mas Denny, masih relatif muda. Coba dulu lah, ayo kita fokus di dunia usaha sampai memiliki beberapa usaha ataupun perusahaan, kalau toh mau dikatakan agak ya bisnis kan, memiliki bisnis yang secara langsung nanti mampu menopang kita dan keluarga. Kalau toh kita saja yang ditopang, keluarga kan juga kita di rumah pasti membutuhkan itu. Aman lah. Soal keluarga aman. Kita mau bahasa saya berakselerasi, mau menjadi seorang legislatif yang kritis, mau menjadi seorang politisi yang memiliki integritas.
Kalau kemudian di rumah sudah tuntas, saya pikir itu jauh lebih mudah. Oke, kalau mapan dulu berarti ya. Harus mapan dulu. Harus Kang Mas, kalau ngelihatnya gimana Kang Mas? Mulai dari sekarang ini, lihat fenomenanya. Idealisme itu sudah hilang apa enggak? Ya. Saya pernah ada di posisi itu. Saya pernah awal-awal masuk, karena dulu saya masuk pertama di Dewan itu PAW ya, antar waktu. Sempat kaget juga bahwa di sana kemudian bertemu dengan teman-teman yang baru, suasana baru, keluarga baru bahasa saya, yang saya dulu tidak membayangkan seperti itu. Saya ini berangkat dari aktivis mahasiswa yang memang dituntut untuk kritis kan, memang dituntut untuk kritis, memiliki sense sosialnya tinggi. Katanya teman-teman dulu era saya ya, ini agent of change, agent of control, dan kira-kira seperti itu. Ternyata Dan di sana untuk menerapkan itu sangat susah, Pak. Oke. Ya, sangat susah, apalagi tidak ditopang oleh kekuatan partai katakanlah yang mayoritas. Misal, kalau kita minoritas mau apa? Teriak kayak apapun, sering saya salah satu anggota DPR yang kritis. Menurut saya ya, menurut saya. Barangkali teman-teman nanti juga bisa menambahkan itu. Salah satu anggota DPR di Kabupaten Tuban saat itu yang kritis. Tapi juga kemudian belum tentu mampu mengubah kebijakan. Oke. Ya, belum tentu bisa mengubah kebijakan. Artinya wilayah kekuasaannya yang beda. Iya. Karena untuk mengubah itu memerlukan syarat-syarat kan. Harus masuk ke eksekutif juga. Iya, sebenarnya begini, DPR itu memang bagian dari pemerintah daerah. Bukan yang kemudian kita legislator murni. DPRD ya yang saya maksud, bukan DPR RI. Kalau DPR RI memang legislator murni, berbeda secara kewenangan. Kita ini bagian dari pemerintah daerah yang harus bersama-sama. Tapi jangan salah, di situ kita juga memiliki fungsi kontrol, fungsi kritis menurut saya yang harus tetap kita lakukan. Saya kayak apa nih? Saya tidak di sana, saya tidak rekomendasi. Saya tidak hanya mengkritisi sebuah kebijakan. Ya cukup melahirkan kebijakan. Betul. Nah, ya. Apa masih jadi bagian begitu sekarang? Tidak. Saya enggak, artinya kalau tidak berarti apakah turun idealismenya itu turun gitu? Atau apa dari idealisme itu gitu? Ya saya katakan lagi bahwa saya yakin 50 anggota DPRD Kabupaten Tuban sekarang ini bagus ya, memiliki kualitas saya kira. Bagus dari mana? Cuman untuk memerankan dirinya sebagai legislator atau sebagai legislatif itu memang susah, Pak. Karena di satu sisi kita itu harus tahu kondisi di masyarakat, di dapil minimal konstituen kita seperti apa, kondisi masyarakat seperti apa. Tapi begitu kita ada di sana, kita menyampaikan bla 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 bla, hasil reses contoh, ini resmi, gitu kan. Belum tentu apa yang kita sampaikan semua itu kemudian bisa diakomodir, bisa menjadi bagian dari apa yang dikoreksi, katakan kebijakan yang akan ditelurkan oleh pemerintah daerah. Maka saya bilang begini, kalau kamu ingin merubah daerahmu, jadilah eksekutif. Oh gitu ya? Ya, jadilah eksekutif. Kalau eksekutif itu masuk ke legislasi dulu atau kalau langsung eksekutif? Nah ini bagian dari proses saja sih. Mau lewat legislatif dulu juga bagus, saya pikir. Langsung kemudian jadi, mohon maaf nih, pengusaha yang memiliki modal yang cukup untuk kemudian mencalonkan diri menjadi eksekutif juga tidak ada masalah. Saya pikir tidak ada kepala daerah itu yang di bawah standar menurut saya, meskipun backgroundnya beda-beda. Meskipun backgroundnya beda-beda, karena begini, pada saat menjalankan ritme pemerintahan, pemerintah daerah itu dibantu dengan segudang orang-orang pintar. Orang-orang eksekutif itu orang-orang pintar, Pak. Mereka dari nol, dari pertama masuk sampai kemudian menjadi kepala dinas misalkan, itu orang-orang yang setiap hari mempelajari, melakukan aktivitas kegiatan di eksekutif, pengalaman, sangat paham dari sisi itu. Nah, saiki ning kene ya kayak ngono kuwi ora? Eksekutif kalau di Tuban ya. Kalau di Tuban saya pikir siapapun opini lah ini. Bupatinya, apalagi sekarang ini Mas Bupati ini kan energik ya. Karena masih muda beliau, energinya masih kuat, masih fresh.
tentu ada beberapa kocok ulang lah ya. Di tingkat OPD itu hal yang lumrah karena begini, kepala daerah dimanapun pasti akan memastikan bahwa memiliki komposisi tim ya, teamwork ya. Timnya ini menurut saya kalau di tingkatan presiden itu kan kabinet gitu kan. Kalau kita ini kan tim di tingkatan OPD ini yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh bupati ini maksudnya adalah mampu menerjemahkan ide-idenya bupati, program-programnya bupati, dan mampu mengeksekusi. Kira-kira seperti itu. Ide ini berupa idealisme atau pragmatismenya, ide secara politis. Iya. Jadi kan untuk menjadi kepala daerah itu tentu melewati fase, melewati proses di mana harus menyampaikan visi misi, harus menyampaikan program kerja, harus menyampaikan kira-kira target dan capaian selama 5 tahun menjabat itu seperti apa. Saya pikir itu yang harus direalisasikan. Maka saya sering sampaikan ke teman-teman, kita ini generasi muda harus mampu mengawal itu. Ya, selesai pertandingan selesai, si A yang menang, Mas Bupati yang menang katakanlah ya kemarin, itu kita dukung. Ya, karena menurut saya demokrasi itu intinya itu kan yang menang merangkul yang kalah mendukung yang menang. Karena pada saat kompetisi selesai kita Pak. Jangan kemudian ada lagi fiksi, jangan sampai ada lagi gap-gapan. Karena pada dasarnya ujungnya yang dirugikan itu masyarakat. Ya, kalau saya melihat begini, yang namanya politik itu tidak bisa saling berkaitan, saling merangkul itu kan. Ini kalau karena yang namanya politisi pasti nggak lepas dari baperan kok. Nggak lepas dari baperan politisi ini. Itu yang menjadikan kita ini ada banyak gap. Saya pikir itu manusiawi lah. Ada baper berarti ya? Ada baper itu, tapi kan kita tidak boleh kemudian mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Betul. Nah, sesuatu yang lebih besar itu apa? Ya kepentingan masyarakat, rakyat. Nah, kepentingan rakyat Tuban. Kang Mas, tadi kan katanya yang dewan aja jadi istilahnya partner lah di pemerintahan daerah. Kalau yang kalah dan yang menang itu ya yang satunya merangkul, yang satunya mendukung kan gitu. Lah iki nek ngono terus yang oposisi sopo? Lah nek podo karo-karone api-apian ini ya terus. Jadi konsep bernegara kita memang tidak ada oposisi sebenarnya. Cuman memang secara undang-undang kita diberi ruang untuk untuk ada check and balances ya. Untuk ada fungsi kontrol. Ya. Disitulah kemudian perannya. Bukan kemudian asal beda. Ini yang susah Pak. Kalau asal beda, baik pun apa yang akan dilakukan oleh bupati katakanlah, kalau sudah dia mengatakan saya ini oposisi, maka dia akan ambil posisi yang berbeda. Iya nggak? Salah pun kalau dia sebagai the ruling party, ini partai pendukung katakanlah, maka dia akan menyampaikan bahwa itu baik. Nah ini yang menurut saya tidak benar. Menurut saya, karena memang konsep bernegara kita tidak ada oposisi Pak. Kita presidensial murni gitu. Ya sial memang. Jadi prakteknya susah. Prakteknya presidensial itu tidak bisa seperti itu. Kalau saya lebih begini. Ini kan yang menjadi PR bersama sampai detik ini. Artinya ya eksekutif, ya legislatif atau apapun lah. Dari dulu. Nggak tahu sejak kapan ya. Tuban. Peringkat kemiskinan ini masih nomor 5 dari bawah sampai sekarang. Ini gimana nih persoalannya? PR ya. Dari dulu PR-nya belum Mas ya. Nek soal PR biasanya kira anu sing ngerjakno Kang Mas. Ada. Gurunya yang ngerjakan. Jadi ini menarik ya. Menarik menurut saya. Tapi saya akan sedikit melihat atau menyampaikan dari sudut pandang saya karena saya pernah melakukan ini. Saya pernah sampai komunikasi atau mengundang daripada teman-teman yang terkait dengan itu sampai ke Kementerian Sosial. Kenapa sih Tuban ini kemudian menjadi salah satu yang angka kemiskinannya tinggi. Padahal saya ini keliling Pak, ke hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua saya belum waktu jadi anggota DPR. Saya melihat kesejahteraan kita, masyarakat kita itu jauh di atas mereka.
ya. Jawa Timur saja, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita mau jujur, mau melihat di tempat yang lain, Gemah Ripalo Jinawi itu bukan, Pak. Gemah Ripalo Jinawi. Nah, persoalannya kemudian kenapa kita ini kok selalu peringkatnya itu rendah? Nah, ini sebenarnya yang harus dipecahkan oleh kepala daerah, besarkan dengan timnya. Salah satu menurut saya sempat Badan Pusat Statistik ini ini sempat saya ajak komunikasi, kita undang di DPR waktu itu. Saya tanya nama per nama siapa, karena salah satu ukurannya itu adalah bansos, Pak. Ya, adalah bansos. Padahal dalam menentukan siapa yang mendapatkan bansos layak atau tidak, ini masih bisa kita perdebatkan. Iya enggak? Ya. Sepakat lah kira-kira kalau dengan itu masih bisa kita perdebatkan. Bahkan saya menantang karena saya dari Palang, dan Palang itu salah satu kecamatan peringkat 4 kalau tidak salah waktu itu termiskin di Kabupaten Tuban. Iya enggak? Bahkan mohon maaf, Palang itu saya tidak kemudian membeda-bedakan wilayah. Ini itu peringkatnya lebih rendah daripada Gerapakan saat itu. Kok bisa? Saya karena kebetulan DPR dari wilayah sana, saya ingin tahu seperti apa cara penilaiannya gitu. Padahal saya melihat, coba di Palang, saya contohkan Palang. Apa yang tidak ada di Palang? Pekerjaan di Palang, kalau orang saya ini misalkan mau membagikan zakat, mau membagikan bantuan untuk kaum duafa atau kurang mampu, di desa saya Liran Wetan, dusun saya Karangtowo, itu sudah sulit, Pak, kalau kita ngomong kriteria, karena orang miskin itu sudah, bayangkan rumahnya sudah pakai keramik, sudah tembok, sepeda motor itu tidak ada punya satu, Pak, sekarang itu ada 2-3. Bahkan sekarang orang sekarang itu yang di kampung itu yang punya mobil itu sudah sangat banyak. Ya, tapi kemudian kita dinilai bahwa Palang ini salah satu kecamatan termiskin. Ya, kita punya laut, sumber dayanya luar biasa. Kita punya gunung, kita punya sawah yang bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Kita punya ladang, kita punya tambang. Di sana itu masyarakat yang mau kerja di tambang saja setiap hari pasti dapat uang 100.000. Betul. Melaut kadang dalam 1 minggu pulang bisa dapat uang 900.000 atau 1 juta. Kapalnya juga besar. Kapalnya besar-besar. Kok kemudian kita dikatakan salah satu sebagai kecamatan termiskin? Ternyata jawabannya? Ternyata karena salah satunya itu yang penerima bansos di Palang itu sangat besar. By data. Dan sedangkan data itu juga banyak yang meleset. Artinya apa? Kadang duluri sopo. Rumahnya keramik dapat bantuan. Ini yang menyampaikan. Jadi kemudian faktor subjektivitas dalam memberikan bantuan, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Saya masih ingat statement ini. Ini di statement ini dilontarkan oleh seorang politisi sebenarnya. Iya. Mindset kita ini, mindset masyarakat kita, mindset tanda kutip. Itu kalau ada bantuan royoan rebutan, peduli sugih, larat, royoan rebutan. Ini mindset kita. Sedangkan untuk kerja, etosnya sangat rendah. Itu namanya kemiskinan relatif. Masih ingat yang dikatakan politisi kita di anniversary setahun lalu? Nah itu. Jadi tepat sekali ya Mas Pipit apa yang penjenengan sampaikan. Cuman saya mau menyampaikan itu tidak sampai bisa keluar seperti itu karena faktanya memang seperti itu. Seperti itu. Begitu kita ada bantuan, semua mengaku miskin, rebutan. Semua mengaku. Bahkan ini dulu sekali. Itu banyak kita jumpai di desa-desa tertentu, bantuan itu dibagi rata, sekampung. Raskin contohnya. Ini sosialisme. Dibagi rata, Pak. Itu dulu masih ada. Kalau sekarang saya yakin sudah tidak ada karena aturannya lebih ketat. Iki kira-kira sing podcast iki tak gawe datang ke mata kuliah gitu. Jadi saya sempat menjumpai itu, Mas. Nah, disitulah kemudian saya sempat kunjungan kerja terus menanyakan itu ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial, saya tanya jawabannya sederhana. Waktu itu masih Ibu Gubernur yang menjadi Mensos, stafnya beliau itu menyampaikan bahwa kita tidak tahu, Pak, data itu yang ngirim dari
desa, kemudian naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, sampai kemudian ke Kementerian Sosial. Bahwa kemudian itu ada yang tidak dapat, kan sering terjadi nih. Ini jauh lebih nggak mampu, tidak dapat. Tapi yang jauh lebih mampu dapat. Ya karena faktor ini didaftarkan semua, Kementerian Sosial menganggapnya ini adalah semua tidak mampu. Sudah memenuhi syarat lah, gitu ya. Berarti yang salah kan sudah jelas. Kalau di kita sebenarnya itu kesalahan survei. Maka memperbaikinya itu harus dari desa, Pak. Nggak bisa. Harus dari desa. Nggak, artinya kok sampai sekarang masih begitu gitu loh. Ya ini saya berharap Mas Bupati, ya Mas Bupati, kalau mau meningkatkan ranking kita supaya tidak menjadi menurunkan ranking, bukan meningkatkan, mohon maaf, menurunkan ranking kita, pola itu yang harus dirubah. Kita harus bahasa saya, kalau bahasanya wong Tuban roto tegel lah, bahwa sampean iki wis mampu, gak usah sampean wis mampu. Kita dapat bantuan sedikit tidak apa-apa, tapi nanti ranking kita akan turun. Biasanya kan begini juga, yang pernah saya temui, memang kondisi rumah orang tua ini, oke lah katakanlah bisa dikatakan tidak mampu. Akan tetapi anaknya ini sebenarnya jadi orang gitu. Jadi orang artinya ada yang jadi aparat, ada yang jadi PNS. Cuman kebetulan memang tidak di rumah itu, dan si orang tua ini memang kondisinya memang nyun sewu memprihatinkan. Ini itu banyak terjadi. Terus memang. Gimana persoalannya ini loh? Gimana caranya ini? Kalau yang seperti itu saya pikir karena usia itu kemudian negara hadir harus karena usia sudah tua, janda misalkan. Meskipun punya anak, karena belum tentu anak itu juga sepeduli itu. Betul. Tapi kita mengesampingkan itu, negara harus hadir. Negara harus hadir untuk kemudian memberikan sesuatu yang bisa untuk meningkatkan atau menjamin kehidupannya, entah beras, entah apa dan lain sebagainya itu. Yang saya maksud itu kemudian dari sisi usia masih produktif, sangat produktif, bahkan suaminya juga masih sangat produktif. Dua-duanya bisa bekerja, tapi dapat rumahnya bagus, tembok, kemudian lantainya sudah tidak hanya keramik, kadang granit, gitu kan. Sepeda motornya 2 atau 3 dapat. Nah ini yang saya pikir harus dirubah. Nah ini adalah mentalitas merubah mentalitas, revolusi mental. Kalau istilahnya Pak Jokowi dulu, Pak Presiden, ya revolusi. Bisa nggak? Harus dilakukan. Karena kalau kita ngomong bisa atau tidak, kalau tidak dilakukan selamanya akan seperti ini. Dan kita sebagai masyarakat Tuban, terutama kami yang kaum muda, malu, Pak. Ranking kita selalu ada di 5 besar. Jadi 4, jadi 5. Mudah-mudahan tidak sampai 2. Itu kan. Nah di situ kita harus merubah. Apa kita harus potong generasi? Nunggu berapa tahun lagi kemudian yang muda-muda ini menjadi orang yang mampu secara ekonomi. Secara usia Bupati kita juga sudah potong generasi. Nah, karena itu menurut saya salah satu solusi ya. Saya pikir Bupati kita sangat muda, sangat muda. Saya bersyukur sekali. Nah, salah satu yang bersyukur kalau diskusi dengan teman-teman di dari daerah lain ya, bahwa Bupati kita muda. Saya tidak kemudian dalam rangka memuji ya. Dalam rangka memuji, untuk yang lain tidak. Tapi ini memuji. Ini fakta. Ini fakta secara angka. Usianya beliau masih sangat muda, Mas Bupati. Tentu memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya energinya masih sangat kuat. Memiliki visinya pasti jauh ke depan. Secara politis Mas Bupati tidak akan dong selesai untuk satu periode ini karena masih muda juga. Pasti akan memiliki jangkauan politik yang panjang. Nah, untuk investasi politik yang panjang tentu harus baik, harus bagus, memiliki kinerja yang cemerlang, memiliki prestasi yang luar biasa. Skala 1 sampai 10 prestasinya bagaimana sekarang? Hari ini? Nah, skala 1 sampai 10. 7. Ya, kurang 3 ini harus dalam 1 tahun ini. Ya, 1 tahun. Kenapa 7? Saya pikir Mas Bupati sudah melakukan segala yang beliau mampu untuk menjalankan programnya. Akan tapi ada hal yang masih menurut saya ini harus diperbaiki. Salah satu contohnya serapan anggaran, Mas. Serapan anggaran kita masih kurang maksimal. Karena buktinya apa? Silpanya tinggi, Pak. Oh. Kira-kira penyebabnya apa itu?
Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa bupati ini kan manajer, memiliki perangkat yang namanya kepala-kepala dinas OPD. Yang menjalankan programnya bupati adalah mereka. Maka dari situ saya dari awal tadi menyampaikan bahwa bupati tentu harus memastikan timnya mampu dong untuk mengelola anggaran, untuk memprogram dan mengeksekusi. Jangan hanya memprogram tapi tidak tereksekusi. Akhirnya munculnya apa? Silpanya tinggi. Padahal itu gampang loh. Untuk menghabiskan uang itu gampang. Iya. Maksudnya serahkan ke kita itu langsung habis. Sebenarnya kalau disuruh milih, enak mana menghabiskan atau mencari? Ya enak menghabiskan. Kira-kira seperti ini. Membelanjakan. Tapi kadang prakteknya tidak semudah itu karena dengan aturan main yang administrasi yang atau barangkali perangkat OPD-nya yang kita ganti aja lah. Kewenangannya sopo kewenangan netizen kalau sekarang. Netizen kan maha benar. Jadi kita memberikan masukan kepada bupati boleh dong. Boleh. Karena memang kita ini bagian dari masyarakat Kabupaten Tuban yang tentu merasakan dampak daripada kinerja bupati dan perangkatnya. Artinya anggaran itu, uang itu ndak jatuh ke bawah. Artinya masyarakat kurang bisa menikmati kan. Bayangkan uang ratusan miliar. Nah, kalau kemudian bisa dimanfaatkan secara maksimal, luar biasa. Itu saja berarti PR-nya ya. Menurut saya itu yang lainnya sudah oke. Karena yang lainnya menurut saya oke. Atau barangkali ini politis karena ada kontraktor barangkali. Ya, kayaknya terserah itu. Ini saya bocorin. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah mengerjakan pekerjaan di Pemkab. Jadi aman lah, karena dari sisi itu aman. Dari sisi itu aman sehingga sandingnya Pemkab lah. Oke. Ini waktu ini udah. Jadi ini kan sama tim produksi. Masih kurang sebenarnya. Masih kurang. Sebab ada sebenarnya yang sekarang ada di KONI juga kan. Kita kan pengen tahu itu juga. Tapi kapan-kapan lah kita ngobrol-ngobrol. Kamas, sebelum kita undur, saya minta ada closing statement lah untuk ya yang tadi mungkin khususan nasihat untuk terutama nalar kritisnya saya ingin menyampaikan pada teman-teman generasi muda saja bahwa Tuban ini milik kita bersama. Masa depan Tuban ada di para pemuda. Jangan lelah, jangan berhenti, jangan putus asa. Beri masukan, beri kritikan, beri saran kepada pemerintah daerah. Yang kedua, bahwa teman-teman muda terus semangat, bahwa orang sukses itu tinggal siapa yang mau. Tidak ada ceritanya orang sukses hadir pada orang yang tidak mau. Kalau kita mau sukses, yakinlah kita pasti akan sukses. Amin. Tuban milik kita bersama dengan Mas Cancol. Dengan apa sih dengan siapa bersamanya? Ya demikian Diajeng, Dimas dan Netral semuanya yang ada di sana yang mendengarkan podcast kita. Tetap aja join ya, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram dan lain sebagainya. Saya Denis Mirat serta rekan Pito Suarsono, narasumber kita Kamas Cancoko. Kita undur diri terlebih dahulu. Saksikan podcast Cedik Geni di episode selanjutnya. Podcast Cedik Geni over.